daerahnya. Ini yang mengumpulkan siapa? Siswa? Perpus ya. Perpus? Ini pakaian adat ya kan. Ini beberapa koleksi related to Rejang. Kayak ada hukum ya kan. Coba ulangi. Ini ada hukum. Ini ada juga nih sejarah adat, budaya, bahasa dan aksara. Rejang juga. Nih kamus, ada kamus Rejang Indonesia. Misalnya kita cari satu, pergi ya, pergi itu apa? Nah, ternyata di sini kita nyarinya yang dari Rejang ke Indonesia. JKL, alau. Nah, alau kalau di sini itu ada beda huruf vokal A sama O. Jadi ada yang alau, ada yang alau. Artinya pergi atau berangkat salah satunya. Nah, ini juga nih adalah dosen kami itu yang menerjemahkan nih Al-Quran dan terjemahannya dalam bahasa Rejang. Nah, misalnya kan. Nih, ini apa? Perabotan ya, rumah ya kan. Nah, ini Mbak, ini yang benar-benar huruf agama. Nih. Tuh aku nggak tahu artinya. Nah ini dia, ini CEO-nya Rejang Corner yang bertanggung jawab ya. Kita kegiatan hari ini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Allah, dijajah dari Jakarta. Selamat Selamat datang Ibu. Di sini layanan yang Fadil kelola gitu. Izin, kami hidupkan lampunya dulu. Oh ada, iya. Oh. Ya, maaf, aku nggak tahu Pak. Ada lampu di sini. Memang sengaja dimatiin kalau Fadil belum datang. Oh. Tadi keluar sebentar isi bensin dulu tadi. Ya, kurang lebihnya ini layanan lokal konten yang kami hadirkan, kami sajikan dari hasil riset penelitian dosen-dosen terdahulu, kemudian dari pustaka-pustaka yang ikut mengembangkan ini. Penginisiasinya ada Pak Rahmat Iswanto, kemudian ada Pak Roni Rodin, yang ketiga Pak Jurianto. Kalau Pak Rahmat sebagai penginisiasi, Pak Roni sebagai literatur bahasa, dan Pak Juri sebagai tim penelusur. Gitu. Mereka bertiga bagi-bagi tim sehingga terlaksana ya layanan ini gitu. Karena sebelum membuat layanan baru Rejang Corner ini tentu menggunakan riset dulu, penelitian. Karena ternyata Rejang itu bukan hanya daerah, namun juga suatu suku yang mana meliputi 5 kabupaten kota dan sebagian kecil di Sumatera bagian selatan, kurang lebihnya gitu. Dan setiap daerah punya dialeknya masing-masing yang menjadikan ciri khas itu yang harus kita satukan. Apa perbedaan di sana dan apa yang bisa kita sajikan, rujukan yang mana yang relevan dan mana yang bisa kita terima, kurang lebihnya itu. Sehingga ada Rejang alfabet. Ya, contohnya demikian. Ya, alfabetnya. Karena masih banyak beririsan dari suku-suku yang lain. Contohnya kenapa Rejang itu hurufnya, aksaranya mirip dengan aksara kami di Lampung. Kalau ada teman-teman di Lampung cerita, ternyata ada hubungannya, ada tersanat. Dan kenapa kami yang dari Batak itu ada sanatnya di sini? Ini dari mana ngambil rujukan ini? Dari penelitian Jaspen tahun 1964, dari tesis Jaspen, orang Australia yang datang ke Indonesia untuk meneliti suku Rejang, gitu. Kemudian rumah Rejang yang benar itu seperti apa sih? Bedanya rumah Rejang dan pengaruh Melayu itu seperti apa? Dan ternyata ketika dia riset,
Ini boleh sampai cerita Nggak apa-apa, ini direkam. sambil di record ya. Ternyata ini kami buat miniatur ini tempat sendiri. Ternyata rumah khas Rejang itu dia nyamping dari miring naik. Sedangkan dari 5 kabupaten kota yang kami sampaikan tadi masih ada yang bersikeras kukuh lurus seperti ini. Sedangkan kalau lurus itu adalah pengaruh Melayu sebenarnya. Kalau ibu tahu rumah Upin Ipin kan lurus itu tangganya ya, dan itu Melayu sebenarnya. Dan kalau di Palembang kenapa tangganya juga lurus karena pengaruh dari Melayu juga. Emang ada rumah yang benar apa yang membuktikan bahwa rumah Rejang itu menyamping dia? Ada rumahnya seperti ini. Bukti nyata pada tahun 1964 salah satu contohnya rumah adat yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dan ini sebagai rujukan-rujukan. Kurang lebihnya demikian gambaran-gambaran. Dan yang paling ikonik bagi kami ada untuk di Encurup adalah Quran yang kami terjemahkan kerjasama dari tim bahasa Arab dan juga dosen di sini Pak Dibul nggak salah Ahmad Dibul Amda. ya, beliau menerjemahkan ke bahasa Rejang. Namun sangat disayangkan belum bisa menggunakan aksara ulu sendiri, aksara di sini. Jadi masih menggunakan dialek-dialek dari alfabet. Ya, translate. Namun tetap bahasa yang digunakan adalah bahasa Rejang itu sendiri. Ini sebagai ikon utama. Paling apa kamus yang diterjemahkan. Emang bahasa Rejangnya tidak ada tuh apa misalnya? Tidak ada cade gitu. Dan beberapa miniatur, artefak, baju adat yang kami sajikan. Dan kalau mau dilengkapin lagi, kami masih berusaha untuk melengkapi nih. Kebetulan Fadil diamanahkan di sini sejak 2023. Jadi ini hasil dari lomba, hasil dari produk-produk hasil dari lomba. Kami ngadakan lomba dulu. Ya, jadilah miniatur-miniatur yang ada. Dan kalau tanya yang asli di mana Fadil? Yang asli ada di Museum Negeri Bengkulu. Karena yang punya wewenang di situ. Jadi karena untuk role edukasi, kami hadirkan bentuk replika, artefak dan juga buku-buku dalam bentuk cetak. Maka dari itu kegiatan utama fokus Fadil di sini mengolah, kami sebut dalam teorinya kemas ulang informasi. Gitu. Nah, lebihnya itu gambarannya. Ibu kalau tertarik, kami terinspirasi dari Banten Corner. Kalau nggak salah Banten Corner gitu ya. Iya. Jadi Banten Corner itu kan menceritakan tentang daerah Banten. Gitu. Terinspirasi dari situ, oh, kita punya lokal konten yang bagus ini. Kalau bisa kita angkat, kenapa tidak gitu kan? Ini ternyata menjadi ikon yang luar biasa waktu diperankan. Bahkan di Lampung sendiri yang karena ada beririsan juga di Lampung, perihal aksara tadi, mereka tidak bisa mengklaim secara murni. Karena siapa yang mendaftar duluan ibu ya, di ini dulu, kemudian siapa yang rujukannya lebih relevan. Dan ini alhamdulillah masih ada bahasa Inggrisnya nih. Kalau yang bahasa Belanda tuh sulit diterjemahkan. Ini naskah Jaspen volume 2 dari ini pesirah Zainal Abidin suku Sembilan Mergo. Bahasanya ya pesirah pada saat itu, pesirah orang-orang besar pada saat itu, pesirah Mergo ke-9. Salah satu tokoh. Dan kalau dilihat orang dulu pakai apa namanya, bahasa kita tuh lumbung padi, rumah-rumah yang dijadikan rumah kecil untuk tempat naruh padi, hasil-hasil panen bumi. Dan itu jadi, oh ternyata orang dulu kayak gitu, rumahnya ternyata dipotong. Kenapa dapur dipotong sama rumah? Ternyata kan orang zaman dulu kan pakai ini ya, pakai kayu, pakai api. Kalau kebakaran, jadi rumah yang utama tidak terbakar, dia bisa buat baru. Kenapa rumahnya jelek yang itu? Ternyata itu jawabannya. Tahun depan ikut itu aja mas, lomba perpustakaan nasional itu loh. Masya Allah. Iya, lomba pustaka. Kalau diajak ya ikut kita. Iya. Pada tahun itu masih ada Sumatera Tengah ya. Karena ada provinsi Sumatera Tengah. Nah, dari situ cakupannya, oh ternyata Sumatera itu hanya 3 provinsi. Kemudian suku Rejang itu menduduki 5 kabupaten kota tadi, yang mana di situ ada Rejang Lebong, Kepahyang, kemudian Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Sebagian kecil di Sumatera bagian selatan, itu tepatnya di daerah Oku kalau nggak salah ya.
Di daerah situ masih ada suku Rejang. Dan peta ini menunjukkan, bagian sini menunjukkan bahwa ternyata meskipun Minang itu besar, tapi suku Minang hanya menguasai bahasa, tidak menuturkan suatu nilai seperti aksara yang untuk diturunkan ke mewarnai suku-suku yang lain. Makanya tadi kembali, kenapa Lampung itu sampai ada bisa mengklaim ini Lampung juga? Ternyata ada hubungannya. Ini pustakawan yang di lantai 2. Wah, Bu Hasni, Loli. Ini dulu mahasiswa kita. Loli. Bisa diberdayakan. Oh iya ya. Pertama. Oh. Angkatan pertama Akan pertama. ada 2 orang dia, 3. Tapi di lantai 3 lagi persiapan nikah. Oh, oke. Ya ya. Sudah. Langsing lah ya. Tangga. Maksudnya gitu. Tidak pakai tangga ya? Enggak ya. Berarti Mbak harus cari kantor yang tangganya Ada ada. tangganya. Perpus yang ada tangganya di mana? Ada. Habis kalau itu. Habis. Ayam makan tadi habis. Iya makan. Ini yang baru pindah. Oh, baru pindah. Ini Di khusus lantai 2. ini. Layanan di Layanan di sini. sini. Oh, cuma sampai situ ya? Iya. Oh, gitu. Nanti sebentar lagi nambah kok Bu, di bawah di prodi gitu. Nanti Ya, kami ada mau buat perpus terbiar fakultas. Oh iya, perpanjangan dari sini. Iya. Oh iya. Berarti nanti di fakultas juga ada pustakawan ya? Nanti ada dari pustakawan sini pindah ke sana Bu. Oh. Ada satu yang koordinatornya, ada satu lagi asistennya. Oh, emang jauh-jauh? Jadi dibagi. Oh, enggak sih, cuman kami itu kan di prodi-prodi itu kan rata-rata ada koleksi, Mbak. Kayak hibah buku dari mahasiswa khusus keilmuan mereka. Ini kan belum diolah tuh. Belum Iya. diolah. Atas. Ini namanya nggak butuh kafe karena pemandangannya gunung. Iya. Oh iya. Iya. Oh iya. Ayo, kami permisi ke atas. Aduh, ya Allah.
Kami karena udah kecapean Mbak, jadi poster di sini dulu. Oh ya Bu. Iya benar. Karena itu bahasa Arab. Go. Panggil kamu itu. Sini ya. Tenang. Balik lagi. Iya, balik lagi.